izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidupnya kita. Jadi ketika Tuhan tuh pada saat kecil memanggil mama saya, ketika dalam pertumbuhan pun sampai di titik saya bertemu dengan orang besar, sampai di sini sekarang, saya melihat ternyata saya tidak merasa kayak saya kekurangan kasih sayang dari mama kayak gitu. Banyak anak-anak pedalaman mempunyai mimpi, tapi kebanyakan mimpi mereka mati di tengah jalan karena tidak ada kesempatan. Tapi lain ceritanya jika ada tangan-tangan kasih yang menggandeng mereka ke masa depan. Sahabat, bersama saya saat ini sudah ada seorang anak perempuan yang berasal dari suku Meh yang berhasil melanjutkan mimpinya setelah bertemu guru-guru pesat. Seperti apa kisah hidupnya? Mari kita saksikan kisahnya. Selamat siang Lince. Selamat siang Kak. Boleh perkenalkan diri, nama dan berasal dari mana? Perkenalkan, nama saya Lince Wesapla. Saya berasal dari Papua dan saya dari suku Mek seperti yang tadi Kakak sudah sebutkan. Lince, kalau misalnya mengingat masa kecil di Sentani, hal apa yang paling terkesan saat-saat kamu hidup di Sentani waktu itu? Selama tinggal di Sentani, hal yang paling berkesan itu ketika kami sama teman-teman bermain, ya seperti biasa kayak bermain kelereng atau apapun itu. Tapi yang betul-betul paling saya ingat itu ketika kami di sore hari kayak panggil teman-teman kayak lari, kayak bilang ayo kita pergi les, ada guru yang datang mau ngajar kayak gitu. Dan itu kayak kami ramai sama teman-teman lari untuk pergi ke tempat les, kayak banyak guru-guru yang ngajar kami di sana. Oke, seperti apa kondisi keluarga Lince saat masih kecil? Mungkin bisa diceritakan. Oke, saat masih kecil kondisi keluarga, karena pas kecil ketika saya berumur 1 tahunan, ibu saya meninggal dan saya harus tinggal sama saudara dari bapak saya. Jadi kayak nggak tinggal sama keluarga asli kayak gitu. Dan bapak juga kayak kadang pergi kuliah, terus ibu saya juga kadang pergi kayak kerja, gali ubi kayak gitu sih. Jadi kondisinya kayak nggak terlalu kayak baik kayak gitu. Ibu yang Lince maksud itu adalah Ibu tiri. Oke. Keluarga baru bapak. Iya, keluarga baru bapak. Oke. Menurut cerita yang telah Lince ceritakan tadi, itu pasti masa kecil yang penuh tantangan buat Lince ya. Karena di usia 1 tahun, Lince sudah harus kehilangan sosok ibu, dan pada akhirnya Lince memilih untuk tinggal bersama keluarga saudara bapak yaitu bibi. Iya. Oke. Lince kehilangan ibu sejak kecil, bagaimana peristiwa itu mempengaruhi hidup Lince? Peristiwa ini betul-betul mempengaruhi saya sampai sekarang sih, dampaknya kayak gitu. Pada saat kecil relasiku sama keluarga baru itu tidak baik, sehingga itu mempengaruhi bagaimana saya hidup. Terutama kayak saya tuh nggak hidup sama keluarga asli, malah tinggalnya sama bibi seperti itu. Jadi kayak tidak merasakan rasanya kayak punya keluarga yang semuanya tuh lengkap, malah tinggalnya sama bibi kayak gitu. Itu pun mempengaruhi sampai sekarang, karena sekarang pun saya tinggalnya kan bukan sama keluarga gitu, sama orang lain. Jadi pasti sangat mempengaruhi ya, Iya. perasaan maupun proses tumbuh kembangnya Lince sendiri. Iya, betul. Apa tantangan terbesar yang Lince hadapi saat bertumbuh dengan kondisi keluarga yang mungkin tidak sempurna lah ya? Tantangannya tuh karena saya tinggal sama bibi, tapi sometimes kalau macamnya saya ke tempat lain kayak gitu, saya tinggalnya sama orang lain. Tantangannya tuh lebih ke arah saya kayak harus beradaptasi kayak gitu. Karena kayak sama bibi itu ketika di kampung, tapi setelah berjalan sampai
kayak ke kota sama bapak, saya pun gak tinggal sama keluarga asli, malah tinggalnya sama kayak keluarga dekat juga, tapi harus lebih beradaptasi. Lebih beradaptasinya tuh kayak lebih memperhatikan. Kita kan tinggal di rumahnya orang, jadi kayak lebih kayak bagaimana kamu harus lebih rajin, lebih memperhatikan apa yang bisa kamu kerjakan, seperti itu sih. Pernah nggak Lince merasa kayak nggak punya harapan atau mimpi untuk masa depan, dan hal apa yang membuat misalnya Lince sampai nggak berani gitu untuk bermimpi? Pernah, apalagi pas kecil itu, karena kalau terutama untuk di lingkungan Papua, terus untuk terlebih khususnya buat tempat dimana saya tumbuh sampai umur 5 tahunan kayak gitu, lebih mereka orang-orang tuh lebih memperhatikan bagaimana seorang anak laki-laki itu bisa sekolah. Terus untuk perempuan, ya ujung-ujungnya mereka pasti bilang, udahlah ngapain kamu sekolah, karena nanti kan ujung-ujungnya kamu akan kayak kerja lagi di dapur, kamu akan kayak nggak akan, kayak percuma aja kayak gitu. Dan itu kayak membuat untuk saya itu kayak, tapi itu aku tahu waktu itu masih kayak kecil, tapi itu terlalu terasa sekali. Oh iya. Kayak kesenjangan antara laki-laki sama perempuan kayak gitu. Dan itu pun kayak pernah membuat saya kayak merasa kayak, oh kayaknya nanti saya nggak bisa sekolah deh, kayak nggak bisa nanti kejar masa depan kayak gitu. Jadi kayak pernah ada di titik seperti itu, karena kayak melihat dari orang tua nggak bisa biayai, nggak bisa mendukung. Titik balik bertemu pesat, bagaimana pertama kali Lince bertemu dengan guru-guru pesat? Dimana kami sama teman-teman tuh pergi les. Nah, les itulah yang dimana adanya guru-guru pesat. Jadi ada satu tempat di Papua, tempat kayak lingkungan dimana kami semua tinggal, dan di sana biasa guru-guru pesat datang setiap sore, seminggu mungkin 2 kali kayak gitu, datang untuk pelayanan, dan kebetulan kami di sana dan kami bertemu di sana. Apa kesan pertama kali ketika Lince datang ke Pondok Bina Siswa? Jadi pertama kali kesan datang ke sana, saya senang sekali karena bisa ke sana, dan sebelumnya juga dikasih tahu nanti kedepannya kamu akan sekolah kayak gitu. Dan kesannya ya senang banget gitu, kayak ada yang memperhatikan, ada yang mau menyekolahkan kayak gitu. Hal apa yang paling berbeda yang Lince rasakan setelah tinggal di Pondok Bina Siswa tersebut? Hal yang paling saya rasakan berbeda, kalau di sama keluarga itu ya kayak tidak terlalu diperhatikan. Tapi kalau di pesat sama guru, kami lebih dibina, maksudnya kayak lebih diperhatikan, bangun paginya jam berapa, terus makannya pun diperhatikan, terus waktu-waktu untuk ke sekolah, untuk belajar, kayak semua diperhatikan. Jadi bukan hanya dalam hal kayak makan minum doang, tapi kayak lebih diperhatikan bagaimana kayak kami mengenal Tuhan, kayak dari baca Alkitab, terus ada waktu untuk doa bersama kayak gitu. Berarti itu lebih merasakan kehangatan seperti keluarga, dan diperhatikan juga kebutuhan rohani maupun juga masa depannya ya. Iya. Ada nggak sosok yang paling berpengaruh di kehidupannya Lince selama tinggal di Pondok Bina Siswa tersebut? Kalau misalnya ada, siapa dan hal apa yang dia lakukan sehingga dia menjadi seseorang yang Lince rasakan sangat berpengaruh gitu untuk kehidupannya Lince? Untuk yang paling berpengaruh buat saya, Bu Dos 5, ya, jadi namanya Dos 5 Siotang. Menurut saya paling berpengaruh karena pertama kali saya bertemu dengan Bu Dos 5 dan dengar kisahnya pun kayak Bu Dos yang masih muda saat itu, tapi Tuhan menggerakkan hatinya untuk bisa kayak menolong saya untuk bisa kayak disekolahkan kayak gitu sampai di titik ini pun kayak masih tetap kayak dibina, didukung sampai sekarang. Tidak mudah untuk di usia muda yang kayak masih lajang gitu, tapi
punya hati gitu untuk bisa kayak menolong saya yang waktu itu kayak tidak bisa sekolah gitu. Wah, luar biasa sekali. Lince, kita tuh penasaran juga tentang perjalanan pendidikan Lince. Bagaimana perjuangannya Lince sehingga akhirnya sekarang ini Lince bisa masuk universitas? Jadi dalam ceritanya saya lebih perjuangannya saya menurut saya tidak besar dalam artian perjuangan saya sendiri, karena dalam perjalanan pendidikan saya lihatnya lebih ke banyak orang-orang baik yang mendukung. Salah satunya Pesat, karena lihat dari masa kayak semenjak saya diambil dari Pesat ketika kecil, saya lihat tanpa mereka bantu kayak saya nggak mungkin ada sampai sekarang. Dan sampai di titik ini pun banyak tangan Tuhan yang bekerja. Ketika saya di SD dari kelas 1 sampai kelas 6 itu pun tetap dalam bimbingannya keluarga Pesat, sampai di SMP pun, dan bahkan sampai di SMA, puji Tuhannya Tuhan tuh bukakan jalan lagi sehingga SMA-nya bukan dalam artian dalam bimbingan Pesat, tapi Tuhan membawa saya untuk pergi ke Kupang untuk dibina di sana, dan itu pun masih dalam pegangannya Pesat seperti itu, seperti dibina, dibiayai dalam segala hal. Dan sampai di titik ini, sampai sekarang saya di universitas di Petra, dan Tuhan bukakan jalan betul, karena menurut saya tidak mudah untuk masuk ke universitas, apalagi di luar Papua dengan universitas yang menurut saya itu bergengsi, tapi Tuhan tuh betul-betul bukakan jalan. Dan untuk perjuangannya menurut saya bukan perjuangan saya, tapi perjuangannya keluarga Pesat, orang-orang baik, dan bahkan itu semuanya rencana Tuhan yang betul-betul Tuhan bawa saya sampai sekarang. Kalau begitu berarti sekalipun tadi Lince SMA-nya di luar SMA Pesat, Iya. Tetapi kalau tidak salah Pesat itu tidak pernah lepas tangan sepenuhnya gitu, tetap memberikan dukungan. Iya, betul sekali. Dalam hal biaya pun menurutku tanpa campur tangan Tuhan itu bukan biaya yang murah, itu besar. SMA-nya pun SMA yang bukan sembarang. Tapi Tuhan betul-betul bukakan jalan lewat Pesat kayak gitu, terus memberikan dorongan, bantuan dalam semua hal. Sampai di titik ini pun saya rasa saya punya keluarga besar yang baik yang terus mendukung sampai di titik ini. Begitu. Lince sudah mengalami pertolongan Tuhan demi pertolongan sampai saat ini. Tapi pernah nggak Lince ada di titik yang merasa kayak putus asa? Dan hal apa yang mungkin membuat Lince merasakan kondisi di mana ada suatu momen kayak putus asa gitu dengan keadaan yang mungkin belum ideal untuk hidupnya Lince? Untuk hidupnya saya, puji Tuhan sampai saat ini saya melihat Tuhan tuh betul-betul bekerja, karena dalam segala hal pun Tuhan betul-betul cukupkan. Sampai di titik ini saya pernah ada di titik yang rasa kayak, oh Tuhan ini bukan panggilan saya, karena terutama untuk sekarang saya lagi kuliah dan itu di jurusan keguruan, dan saya lihat kayak saya gagal, maksudnya gagal dalam artian ini bukan jadi panggilan saya kayak gitu. Maksudnya pernah ada di titik itu, tapi lihat kembali semuanya, saya menyadari bahwa semua itu Tuhan yang bekerja. Iya. Maksudku dalam saya hidup ini tidak ada usaha yang saya lakukan untuk bisa kayak lebih baik kayak gitu tanpa menurut kemampuan saya sendiri. Karena sampai di titik ini pun saya bisa bicara sekarang sama kakak sama semuanya, itu pun campur tangan Tuhan. Jadi merasa kayak gagal, merasa kayak apa, saya ingat kata-kata dari Bu Lisa tuh selalu bilang kayak ketika kamu sukses, kamu jangan sombong atau apa kayak gitu, karena itu semuanya pemberian Tuhan. Terus ketika kamu merasa gagal atau merasa kayak
tidak mencapai satu goal tertentu, jangan merasa kayak kamu tuh rendah diri atau merasa kayak kamu tuh nggak pantas. Itu adalah menjadi sebuah kesempatan buat kamu untuk terus belajar kayak gitu. Jadi karena dibina terus dipesat, jadi merasa gagal kayak gitu nggak ada yang terlalu kayak sampai oh gagal banget lah atau apa kayak gitu sih. Jadi tetap bisa bangkit kembali ya. Apa tantangan terbesar yang kamu hadapi untuk menempuh pendidikan, khususnya yang mungkin saat ini di perkuliahan? Tantangan terbesar saya selama di perkuliahan untuk sekarang ada mata kuliah kayak bahasa Inggris. Jadi menurut saya bahasa Inggris tuh jadi tantangan buat saya sendiri karena kedepannya dalam pendidikan, terus dalam kayak lapangan-lapangan kerja ke depan tuh lebih terbuka kalau macamnya kamu tahu bahasa Inggris kayak gitu. Waktu Lince pertama kali dengar bahwa Lince mendapat beasiswa untuk masuk Universitas Kristen Petra ya, Iya. apa reaksi yang Lince rasakan? Reaksinya senang, terus saya bersyukur juga karena saya melihat Tuhan tuh betul-betul bekerja dan Tuhan menghadirkan orang baik yang mau menolong saya untuk dalam hal beasiswa seperti itu dan ya bersyukur. Terus saya juga lihat sih ternyata Tuhan tuh mempersiapkan saya untuk bisa lulus sampai di Petra itu pun bukan hal yang mudah karena singkat cerita kami tuh pernah kayak diwawancara di Papua tapi dengan syarat kayak harus ikuti pembentukan di Kupang. Jadi kayak Tuhan tuh membawa kami dari Papua pergi ke Kupang untuk dibina dulu, kemudian dari situ kami tes Petra. Akhirnya Tuhan bukakan jalan dan akhirnya lolos kayak gitu. Dan saya lihatnya wah, betul-betul Tuhan tuh bekerja kayak gitu. Apa yang membuat Lince yakin saya memilih jurusan guru deh? Ini ceritanya sebenarnya karena saya tumbuh dari keluarga pesat dan semuanya tuh kebanyakan mereka tuh guru yang dimana mereka tuh mengajar anak-anak. Terus ya saya melihat bagaimana mereka mempersiapkan rencana pembelajaran, alat peraga oleh guru-guru pesat semuanya. Awalnya saya lihat, saya rasa oke, saya tidak mau jadi guru karena saya tahu capeknya mereka menyiapkan semuanya kayak gitu. Tapi ketika saya memasuki kelas 1 SMA, waktu itu tuh saya pergi sama Bu Dos 5 untuk pelayanan ke satu tempat di Papua dan di sana saya lihat ternyata banyak guru-guru pesat yang mereka tuh datang datang dari luar Papua, ada dari Sumatera, NTT, Kalimantan, mereka semua datang untuk melayani banyak anak-anak Papua. Dan saya lihat mereka tuh nggak ada hubungan darahnya gitu sama anak-anak Papua, terus tapi mereka tuh kayak mereka sempat masak, mempersiapkan semuanya untuk bisa mengajar banyak anak-anak di sana. Dan ketika itu saya rasa tuh betul-betul Tuhan tuh berbicara kayak saya tuh menyadari bahwa kok selama ini menurut saya selama ini kok saya egois benar ya. Maksudnya kayak saya tuh Tuhan kasih orang untuk bisa membiayai sekolah saya, tapi kok cita-cita saya pengen jadi kayak desainer lah, apalah kayak gitu dan lain sebagainya. Dan saya melihat ternyata saya cuma mau mencapai mimpi apa yang sesuai dengan isi hatinya saya kayak gitu. Dan dari situ buat Tuhan kayak bukakan jalan, loh seharusnya kamu yang lebih peduli loh sama adik-adikmu yang di Papua, sama teman-temanmu di Papua, mereka yang nggak ada hubungan darah pun bisa datang untuk melayani. Tapi kok aku bisa se-egois itu? Nah, ketika aku menyadari itu, kebetulan waktu itu Tuhan bukakan jalan lagi dan bisa ngobrol sama Bu Lisa dan akhirnya ya itu sih langsung kayak waktu itu dari Petra juga lagi cari anak-anak yang mau sekolah kayak gitu dan kebetulan langsung komunikasi dan akhirnya nyambung. Jadi karena kamu merasa sudah diberkati, ditolong Tuhan, jadi akhirnya kamu merasa oh hidup saya juga harus melakukan hal yang sama untuk menolong adik-adik kamu yang ada di Papua. Iya, Jadi betul. itu yang membuat kamu memutuskan saya harus menjadi guru nih.
Iya, saya pengen, mungkin ini terlalu besar, tapi saya punya mimpi pengen kayak kalau Tuhan izinkan punya sekolah, tapi maunya kayak sekolahnya anak Papua gitu. Anak Iya, Papua iya. semua. Karena banyak dari anak-anak Papua tuh yang kayak pengen sekolah, tapi tidak punya uang, tidak punya biaya seperti itu. Iya sih, itu yang kayak pengen supaya mereka bisa belajar dengan baik, dan sebenarnya mereka tuh pintar-pintar, maksudku dalam akademiknya seperti itu. Dan saya selalu ingat apa yang Budas bilang, bahwa kalau anak Papua diberikan kesempatan yang sama untuk bisa belajar, lingkungan yang mendukung, mereka juga bisa bersaing kok dengan banyak anak-anak di luar sana kayak gitu. Mimpi terbesar Lince nanti yang mungkin yang paling pertama ingin kamu wujudkan setelah lulus dari kuliah? Sejauh ini karena saya lagi suka di menulis, mimpi saya pengen buat satu buku. Ya, tapi dari cerita-ceritaku. Terus itu sih mimpiku untuk sekarang setelah selesai lulus kuliah, ketika ditempatkan terus bisa melayani juga di tempat di mana Tuhan tempatkan kayak gitu. Nah, sekarang ada nggak yang ingin kamu sampaikan untuk anak-anak di luar sana atau yang menonton video ini nanti yang mungkin saat ini sedang mengalami kondisi yang sulit dalam hidup mereka? Yang saya mau sampaikan, apapun kesulitan yang kita hadapi, ingat Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan punya banyak cara untuk bisa menolong kita melalui orang-orang di sekitar kita, dan jangan pernah membatasi Tuhan dengan apa yang kita pikirkan, karena Tuhan tuh punya banyak cara untuk menolong kita. Yang penting ya datang bangun relasi yang baik dengan Tuhan, kayak gitu sih. Bagi orang-orang yang selama ini mendukung perjalanannya Lince dari kecil sampai saat ini, ada hal yang ingin kamu sampaikan kepada mereka? Setiap Bapak Ibu dan semua yang selalu mendukung saya sejak dari kecil di Koya Barat sampai di sini, terima kasih banyak atas semua kebaikan Bapak Ibu dan semua orang yang sudah selalu mendukung saya dimanapun. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati dalam setiap pelayanan, dalam setiap apapun yang Bapak Ibu lakukan, semua berhasil sesuai dengan rencananya Tuhan.